TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Putra Iskandar hadir lagi di hadapan Anda tentunya untuk edisi hari ini, hari Jumat di tanggal 31 Desember 2021. Di akhir tahun pemirsa, tentunya kita hadir lagi untuk menemani Anda selama 1 jam ke depan di program Kepri Cerdas Menoreh Prestasi Meraih Cita-Cita. Ya, seperti biasa pemirsa Batam TV, untuk di hari Jumat Kepri Cerdas akan menghadirkan membahas tentang dunia pendidikan ya, yang bisa menjadikan motivasi untuk Anda atau referensi untuk Anda, dan Anda juga bisa simak nanti selama 1 jam ke depan nanti ya. Nah, untuk spesial hari ini di akhir tahun 2021, Kepri Cerdas kita sudah mendatangkan Rumah Tahfiz Darul Quran wal Hadis ya, dan tentunya dengan tema upaya mencetak generasi Qur'an ini ya, untuk hari ini. Dan kita juga sudah mendatangkan 3 narasumber yang akan siap menjelaskan secara detail dan akan Anda simak tentunya selama 1 jam ke depan nanti. Nah, yang pastinya pemirsa Batam TV, generasi Qur'an ini adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mereka meyakini kebenaran isi dalam Al-Quran ini. Dengan berbekal Al-Quran dan Sunnah, seorang anak akan mampu menghadapi ujian hidup. Nah, lalu bagaimanakah untuk Yayasan Tahfiz Darul Quran ini yang akan membimbing anak-anaknya ya bisa untuk menjadikan pedoman hidup ini dengan Al-Quran tentunya. Nah, itulah kita akan membahasnya untuk hari ini, dan langsung saja untuk kita memperkenalkan ya kepada Anda semuanya pemirsa yang sedang simak kita pada siang hari ini. Narasumber kita yang pertama adalah beliau ini Ketua Yayasan Tahfiz Darul Quran wal Hadis Kota Batam ya, yaitu kita punya Bapak Muhammad Husnul Lail ya, SKH SPDI. Langsung saja kita menyapa beliau. Selamat siang Bapak Husnul. Alhamdulillah, selamat siang. Selamat siang. Bang Putra sehat? Waalaikumsalam Sehat ya, Pak, ya? Alhamdulillah, sehat semangat. Baik, Bapak singkat saja boleh memperkenalkan diri dulu Pak kepada pemirsa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Batam TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Jadi secara singkat saja kami memperkenalkan diri. Nama Muhammad Husnul Lail. Ada gelar embel-embelnya nih, SKH SPDI. Jadi alhamdulillah lahir di Lombok. Alhamdulillah dari tahun 2014 hijrah ke Kota Batam. Alhamdulillah dari beberapa tahun alhamdulillah diberikan amanah untuk mendirikan rumah tahfiz dan tilawah Al-Quran Darul Quran wal Hadis ini. Baik, ini ya kayak sebelumnya saya ini mau tanya dulu, Pak mau manggil Bapak atau Ustadz nih Pak? Ya Pak. Kira-kiranya menurut abang ini kayak apa nih? Oke. Ya boleh abang, boleh Ustadz. Oke, Ustadz aja lah ya Pak ya. Boleh. Oke. Bapak lagi saya sebutkan. Baik, itu untuk narasumber kita yang pertama pemirsa. Nah, untuk narasumber kita yang kedua ada Mudabir Pondok Tahfiz Darul Quran wal Hadis Kota Batam, yaitu ada Muhammad Husnuzon SKH ya. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang. Assalamualaikum. Untuk kita panggil Bapak ini ya. Sama aja Ustadz ya. Ustadz Husnuz. Ustadz Zon ya, panggilnya ya. Agak susah nih pemirsa. Baik, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Kita kasih kesempatan untuk perkenalkan singkat saja, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, memperkenalkan diri, saya atas nama Muhammad Husnul Zon. Saya sebagai mudabbir di Yayasan Rumah Tahfiz Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Watan Kota Batam. Alhamdulillah, dan
gelarnya juga embel-embel belakangnya sama seperti beliau. Kami satu alumni satu perguruan di Lombok Timur. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan narasumber kita yang ketiga pemirsa, ini yang paling kecil, paling nyelip di sini ya pemirsa ya. Kita kedatangan Rusdan Zaki Siregar. Dia ini adalah santri Rumah Tahfiz Darul Quran. Langsung saja kita sapa dia ya. Selamat siang, assalamualaikum Rusdan. Waalaikumsalam. Siang, Baik Pak. ya. Alhamdulillah baik. Baik, oke. Bisa lihat kamera Rusdan? Iya. Boleh perkenalkan diri untuk pemirsa di rumah, boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rusdan Zaki Siregar. Saya santri dari Rumah Tahfiz Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Wathon, Kota Batam. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya panggil Rusdan aja ya. Bang Rusdan panggilannya ya. Oke. Baik pemirsa Batam TV, sekali lagi untuk tema kita adalah upaya mencetak generasi Qur'an ini bersama Rumah Tahfiz Darul Quran wal Hadis NW. Mohon maaf Pak, ini NW ini apa Pak? NW itu kepanjangan dari Nahdlatul Wathon. Oke. Organisasi di Nusa Tenggara Barat. Baik, baik. Kalau gitu kita untuk segmen pertama kita mulai dari Ustadz Husnul dulu ya. Ustadz, ya, baik. Ustadz, boleh diceritakan kepada pemirsa Batam TV, kita juga pengen tahu ini Ustadz, sejak kapan nih hadir Rumah Tahfiz ini di Kota Batam? Boleh diceritakan dari awal sampai saat ini? Baik. Bismillah, alhamdulillah sebelumnya kami berterima kasih banyak nih sama Batam TV yang alhamdulillah memberikan kesempatan untuk kami bisa bersilaturahmi dan bisa memperkenalkan lah di depan para pemirsa semua. Yayasan Rumah Tahfiz Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Wathon Kota Batam ini alhamdulillah Bang Putra, jadi Rumah Tahfiz kita ini memang didirikan itu sejak tahun 2019 akhir. 2019 akhir, cuman memang kegiatannya tidak seefektif yang mulai tahun 2020. Oke. Nah, itu jadi kenapa? Perbedaannya ada kenapa itu? Dia akhir 2019 kita urus dulu untuk notarisnya, Kemenkumhamnya, dan kita juga urus ke Kemenaknya gitu kan. Nah, jadi setelah awal-awal 2020 sampai pertengahan, di sana baru kita buka, kita cari satu tempat, dan alhamdulillah jadi respon masyarakat khususnya yang ada di sekitar tempat kami buka itu memang awalnya sebulan pertama ya mungkin karena kita mengawali gitu ya, baru jadi alhamdulillah mungkin 10, seingat kami itu masih 10, kemudian sekarang alhamdulillah tambah banyak. Artinya perjalanannya ini kita mulai bentuk dari 2019 tapi perjalanannya itu mulai eksis gitu mulai dari tahun 2020 pertengahan. Nah alhamdulillah sampai sekarang akhir 2021 alhamdulillah ya berjalan lancar, sukses gitu alhamdulillah. Baik, nah itu berarti kata Ustadz mulai lancarnya, maksudnya mulai aktifnya ya, itu aktifnya 2020. 2020. Kita ketahui bahwa 2020 ya, susah nyebutnya. Itu awal pandemi nih. Betul. Nah, itu betul, bagaimana? betul. Bagaimana pemikiran Ustadz saat itu? Ini menarik ini. Iya. Ini yang saya di satu sisi saya juga bingung gitu. Di satu sisi juga saya bersyukur. Artinya bingung. Sebenarnya kan saat itu lagi pandemi, ya semua situasi kan lagi istilahnya goyang kan genting, gitu. Lagi genting lagi gitu kan. Segalanya. Bukan hanya di Kota Batam, bahkan di seluruh dunia gitu kan. Cuman saya bersyukurnya ternyata kita di Batam ini untuk keagamaan itu kami lihat memang luar biasa gitu. Artinya memang sekolah dulu kan anak-anak pada libur nih. Jadi itu juga momen itu digunakan oleh wali santri atau para orang tua ini. Anak saya diam di rumah, sekolah masih daring gitu kan. Jadi banyak yang datang orang-orang tua yang mendaftar gitu kan ke Rumah Tahfiz, Ustadz minta tolonglah. Jadi anak kami ini di sekolah kalau dulu tatap muka alhamdulillah ngaji bisa gitu kan, hafalan bisa. Nah sekarang setelah pandemi ini nggak masuk sekolah, jadi semuanya nggak bisa terkontrol gitu kan. Nah jadi
mungkin ini alternatif gitu kan. Jadi alternatif ini yang digunakan, momentum ini digunakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sekitar lokasi tempat kita itu. Nah, jadi berbondong-bondong gitu, berbondong-bondong daftar. Jadi karena alhamdulillah di samping anak-anak diajarkan nanti belajar Al-Quran, kemudian hafalan Al-Quran, dan alhamdulillah juga kita ada tilawah Al-Quran. Mungkin itu yang menjadi penyemangat orang tua daripada nonton TV yang gak jelas atau main game yang kadang merusak otak. Lebih baik anak-anak kita ini ngaji aja gitu, hafalan aja gitu. Makanya alhamdulillah. Pada gak main game kan? Sekali-kali main. Sekali-kali boleh ya, untuk hiburan saja ya Ustadz ya. Betul. Baik, nah Ustadz, bagaimana konsep tahfiz Al-Quran di sana? Konsepnya seperti apa? Konsepnya alhamdulillah, jadi sebelum kami tahun 2020 itu untuk istilahnya membuat rumah tahfiz ini, memang kami banyak diskusi, beberapa tempat kami datangi, ini konsep yang seperti apa kira-kira mau kita terapkan gitu. Nah, jadi alhamdulillah dari diskusi, kemudian dari melihat gitu kan, datang terjun langsung, mungkin bahasa sekarang ini studi kasus lah gitu ya. Nah, kita studi kasus, diskusi ini seperti apa ini. Nah, jadi dikasih tahu oh gini. Nah, jadi dari itulah kita rembukkan dengan sama pihak yayasan, kemudian kita sampaikan gini aja, kita buat rumah tahfiz, kemudian tentu kan sekarang ini memang kalau bisa rumah tahfiz ini ada beda dengan yang lain kan gitu. Nah, supaya ada ciri khas gitu kan yang kita miliki. Makanya kemarin itu kita sepakati, pertama rumah tahfiz, di samping dia rumah tahfiz, dia juga diajarkan anak-anak ini untuk belajar murattal Al-Quran, kemudian tilawah Al-Quran. Dan ini yang menarik, kita juga ajarkan ada metode satu namanya metode kauni. Nah, itu dia di samping dia menghafal ayatnya, kemudian dia hafalkan artinya, dan yang lebih menarik itu untuk anak-anak itu yang disenangi, jadi dia hafalkan dengan gerakannya. Nah, nanti mungkin ini baru dengar Abang kan? Nanti kalau ada waktu bisa kita praktekkan. Kauni itu seperti apa gitu, menghafal, kok bisa menghafal ayatnya, menghafal artinya, ada juga gerakannya gitu. Nah, itu konsepnya seperti itu kemarin. Jadi alhamdulillah itulah yang kita terapkan sampai saat sekarang ini. Tentu kami juga tetap koordinasi dengan ustadz-ustazahnya yang ada di pondok, dengan mudabir yang lain. Kalau memang ini konsep seperti ini tidak maksimal, ya kita akan cari solusi kira-kira bagaimana untuk pembenahan ke depannya gitu. Itu untuk konsepnya ya Ustadz ya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini Ustadz adalah upaya mencetak generasi Quraini ya pemirsa ya. Nah, menurut Ustadz seperti apa itu? Harusnya seperti apa untuk upaya mencetak generasi Quraini ini Ustadz? Tentu upaya ini tidak lepas dari peran 3 komponen yang memang betul-betul. Karena bagaimanapun caranya kita ingin mewujudkan generasi Qurani, apalagi dalam sekup bidang pendidikan gitu kan. Nah, kalau tidak tiga-tiganya ini tidak kompak, tidak bersatu, kayaknya susah gitu. Artinya ketiga ini harus betul-betul, pertama itu seorang guru. Artinya alhamdulillah guru-guru kita ya memang insya Allah lah, kalau metode atau sistem menghafal dan lain sebagainya, insya Allah kita tidak ragukan lagi. Kemudian untuk anak-anak juga insya Allah, karena kita tetap melakukan koordinasi antara mudabir yang satu dengan yang lainnya di yayasan. Nah, ini yang pertama. Jadi kesungguhan ustadz itu harus betul gitu. Nah, kemudian yang kedua tentu kesungguhan anak. Nah, dan alhamdulillah kami lihat anak ini alhamdulillah sampai sekarang ini Bang Putra, jadi anak ini memang betul-betul kami lihat, walaupun ya memang ada juga sih yang misalnya 1-2 orang ya kadang masuk kadang tak masuk, kadang masuk pun nanti hafalannya gitu-gitu aja gitu kan. Tapi garis besarnya itu alhamdulillah kami lihat anak itu semangatnya. Makanya kemarin kita mengadakan wisuda itu dari ratusan santri, alhamdulillah ada 65 santri anak-anak kita yang diwisuda. Artinya semangat luar biasa anak-anak kita ini. Nah, tentu semangat ustadz, semangat
anak kalau tidak dibarengi dengan semangat orang tua juga membantu, ini susah juga. Oke, artinya orang tua ikut andil juga ya, Ustaz, ya? Nah, jadi untuk menciptakan generasi Al-Quran ini memang betul-betul ketiga komponen ini harus betul sama-sama saling mendukung. Ada kerjasama. Nah, kami nanti selaku yayasan dan juga sama ustadz-ustadznya di rumah tahfiz, kita memang betul-betul selama anak kita di rumah tahfiz itu kita maksimalkan. Nah, kemudian kita juga tetap memberikan kepada anak-anak kita, yuk semangat gitu. Al-Quran ini memang luar biasa gitu. Nah, kemudian tentu ya dibantu dengan orang tua. Kalau sudah balik, kita tetap sampaikan murojaah di rumah, lihat anak-anak kita, tanya dia hafalannya sampai di mana gitu. Evaluasi lah istilahnya. Betul, seperti itulah yang kita terapkan di sana. Baik. Makanya berjalan sampai sekarang. Baik, itu menurut Ustadz tentang upaya mencetak generasi Quran ini. Kita ke Ustadz Zon ya. Iya, siap. Oke. Ustadz Zon, kalau menurut Ustadz gimana itu? Arti maksudnya bagaimana harusnya seperti apa menurut Ustadz upaya mencetak generasi Quran itu seperti apa? Baik, alhamdulillah. Jadi untuk mencetak generasi Quran itu ya bisa dibarengi dengan niat. Jadi niat yang terlebih dahulu dikoreksi itu adalah niat. Niatnya gimana? Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ikhlas lillahi ta'ala untuk menghafal dan juga mempelajari apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Itu. Iya, itu saja. itu Nah, Ustadz bergabung di rumah tahfiz ini sudah dari awal atau baru atau bagaimana? Alhamdulillah saya pribadi setelah lulus pondok dari Ma'had Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Watan di Anjani Lombok Timur pada tahun 2019. Nah, setelah itu alhamdulillah kami langsung disuruh ke Batam dan alhamdulillah saya pribadi adalah adik dari beliau. Nah, jadi siap mondok kami langsung ke Batam. Karena memang sudah ada disiapkan yayasan rumah tahfiz dan itu yang akan kita kelola, kita jalankan dan juga kita kembangkan. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita ke pariwara, Ustadz. Untuk menurut Ustadz ini bagaimana cara menanamkan nilai kepada santri ini agar mau belajar tahfiz Quran ini? Bagaimana? Baik, untuk menanamkan nilai daripada menghafalkan Al-Quran itu adalah melewati, jadi malam itu kita ada istilahnya ngaji TVQ-nya. Nah, di sana nanti kita jelaskan gimana fadilah-fadilah, gimana keutamaan-keutamaan baik dari hadis, Al-Quran, qaul ulama tentang kemuliaan para penghafal Quran, kemuliaan orang-orang yang pelajarinya. Di sanalah kita tanamkan nilai-nilai daripada orang yang menghafal Al-Quran tersebut. Oke, itu cara menanamkan nilai kepada santri ya. Kita memang seperti ketahui kalau untuk mengajar anak-anak itu agak-agak sedikit susah karena kita ketahui bahwa dunia anak itu adalah dunia main ya. Nah, kita pengen tahu bagaimana cara untuk menarik mereka supaya benar untuk belajar di sini. Nanti kita akan bahas setelah pariwara berikut ini. Kepada pemirsa tetaplah bersama kami di Kepri Cerdas. Gerakan 5M merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Lalu, apa itu 5M? Pertama, memakai masker. Dua, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. 5, mengurangi mobilitas. Selalu ingat 5M, salam sehat dari Batam TV, Inspirasi Camp. Ingin publikasi program Anda tayang di Batam TV? Berikut ini merupakan program-program penawaran kami. Berita advertorial, liputan yang berbentuk jurnalistik dan memiliki unsur promosi. Iklan pengumuman, iklan yang berisi informasi yang ingin diumumkan. Siaran tunda, liputan kegiatan yang diproduksi dan ditayangkan secara tunda. Iklan ucapan,
iklan yang berisi ucapan untuk event-event tertentu, dan program dialog. Program dialog yang ditayangkan secara live. Selain pada frekuensi 51 UHF, tayangan Batam TV juga dapat ditonton melalui aplikasi Android CPM Stream dan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Dapatkan harga spesial untuk publikasi Anda. Hanya di Batam TV, Inspirasi Capri. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya, artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat persentase di sana. Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPMN. Kembali lagi di Capri Cerdas, pemirsa Batam TV menoreh prestasi dan meraih cita-cita. Kita masih bersama Rumah Tahfiz Darul Quran Wal Hadis Kota Batam, dan tadi kita sudah berbicara di segmen sebelumnya. Di segmen pertama ada Ustadz Husnul dan juga Ustadz Zon yang sudah sedikit menjelaskan bahwa bagaimana upaya mencetak generasi Quran ini sesuai dengan tema kita untuk edisi hari ini. Nah, kita ada Rusdan nih ya, di tengah-tengah kita sudah hadir. Rusdan ini adalah santri Rumah Tahfiz Darul Quran. Kita pengen tahu nih Rusdan sudah berapa lama belajar Al-Quran di Rumah Tahfiz ini. Nanti kita akan bertanya kepada Rusdan ya. Baik, ini dia Rusdan. Ya. Oke, iya. Rusdan sudah berapa lama bergabung di Rumah Tahfiz ini? Alhamdulillah sudah 2 tahun lebih. 2 tahun Ya. lebih. Itu boleh diceritakan nggak bagaimana awalnya Rusdan bergabung? Apakah Rusdan sendiri yang berminat atau orang tua yang menyuruh Rusdan untuk bergabung di Rumah Tahfiz? Bagaimana awalnya? Awalnya ya saya sendiri yang berminat masuk ke pondok. Udah. Singkat jawabannya ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi selama 2 tahun tadi katanya ya. Ya, Selama 2 tahun lebih. sudah mendapatkan apa saja? Apa saja yang diajarkan di Rumah Tahfiz di sana? Di sana diajarin ada tahsin Al-Qur'annya, Oke. baca dibenarin tajud-tajudnya, dan ada hafalannya juga. Kita diajarin hafalan Al-Qur'an. Ya. Dan sekarang Rusdan sudah hafal 1 Al-Quran itu atau bagaimana? Alhamdulillah sekarang sudah hafal 2 juz. 2 juz. Ya, sedang dalam juz berikutnya lagi. Oke, itu untuk menghafalkan 1 juz itu butuh berapa lama? Lumayan juga sih kalau saya. Lumayan juga ya. Iya. Oke. Berarti untuk bergabung di Rumah Tahfiz ini Rusdan dengan keinginan sendiri dan Iya. orang tua waktu itu mengiyakan atau bagaimana? Gimana? Orang tua mendukung Rusdan untuk bergabung di Rumah Tahfiz. Iya, gitu mendukung ya. juga. Oke, dan Rusdan ini sudah kurang lebih menghafal 2 juz pemirsa Batam TV. Nah, kita pengen tahu ini Ustadz Husnul ya. Saya takut salah sebut ini. Nah, tadi kata Rusdan dia ini sudah menghafal 2 juz gitu kan. Betul, Tentunya ada juga santri yang lain mungkin lebih dari 2 juz ya Ustadz ya. Iya. Yang paling banyak itu berapa juz? Yang paling banyak alhamdulillah ada anak kita 8 juz. 8 juz. Oke. 8 juz alhamdulillah. Jadi itu pun dia istilahnya bergabung itu sekitar 5 bulanan lah. Oke. 5 bulanan bergabung di Rumah Tahfiz. Alhamdulillah bisa capaian seperti itu. Memang pertama menghafal Al-Quran ini memang ya betul-betul tadi itu dari niat dan juga tentu tidak lepas dari pertolongan Allah. Itu menghafal Al-Quran gitu. Nah, seperti kita bahas di kan di Rumah Tahfiz ini kebanyakan anak-anak ya Ustadz ya, atau Betul.
ada juga yang mungkin yang bukan anak-anak yang juga boleh belajar atau bagaimana? Memang khusus di anak-anak ya? Jadi di Rumah Tahfiz Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Wathon Kota Batam ini, Bang Putra, pada awal kita awal-awal 2020 itu memang kita dulu khususkan untuk anak-anak dulu. Artinya anak-anak itu sekitar umur SD sampai SMP. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu. Jadi sekarang kita juga ada bimbingan tahsin khusus untuk para orang tua. Nah, kita ada bimbingan khusus tahsin untuk orang tua. Ya, karena memang ada apa ya, kejadian lucu gitu. Kenapa itu? Lucunya itu gini. Ada dulu ketika kan kita sistemnya itu di pondok, jadi ketika anak-anak kita datang untuk mendaftar kan kita tes nih anak-anak kan, untuk mengklasifikasikan kira-kira ini kelas nanti dibudabiri oleh ustadz siapa gitu kan, atau ustazah siapa. Jadi kami coba tes gitu kan. Umi izin, ini anak kita bisa kita tes. Oh silakan Ustadz gitu kan. Itu tesnya maksudnya? Tesnya bacaan. Baca Al-Quran? Baca Al-Qurannya. Jadi ketika dites, alhamdulillah, jadi anak ini bagus bacaannya gitu kan. Alhamdulillah gitu. Jadi kita luluskan, kita naikkan. Nah saya nggak memang nggak sengaja gitu. Cobalah kita tes ibunya gitu kan. Jadi coba Umi izin Umi, kalau Umi kita tes bisa nggak gitu kan. Wah ini Umi harus bisa, masa anak kita bisa, masa Umi. Jadi artinya kita coba, ternyata memang ya mohon maaf lah gitu. Pengalaman kami saat itu ternyata masih kurang gitu, justru lebih anaknya gitu. Di satu sisi alhamdulillah gitu kan, anak kita melebihi orang tua, tapi di sisi lain ini kalau tetap seperti ini ya sayang juga orang tuanya gitu kan. Makanya itu yang menginspirasi kami duduk lagi bersama rekan-rekan di yayasan. Yalah kalau gitu kita buatkan untuk kelas khusus untuk ibu-ibu atau untuk bapak-bapak yang mau belajar tahsin Al-Quran gitu. Nah, jadi itulah alhamdulillah. Jadi sekarang ini ada untuk anak-anak, kemudian kita juga sekarang udah buka untuk orang tua. Nah, gitu yang mau belajar ya alhamdulillah gitu. Walaupun tentu kita tidak bisa memaksakan juga gitu kan. Siapa yang mau silahkan gitu. Alhamdulillah. Nah Ustadz, untuk saat ini sudah berapa santri yang ada di Rumah Tahfiz? Untuk saat ini alhamdulillah kalau data sih ya Bang ya, sebelum sebelum tatap muka ini, anak-anak kita kalau data itu kayaknya 250-an ada itu. Tapi mungkin yang sekarang yang aktif itu sekitar 150-an lah anak kita yang aktif sekarang. Karena pertama ada yang dibilang masih ngaji, kita nggak tahu juga gitu kan. Dibilang dia nggak ngaji, terkadang sekali-sekali datang gitu. Jadi alhamdulillah kalau yang aktif sih kami lihat dari kelasnya Ustadz Husnuzon, ada Ustadz yang lain, ada ustazahnya juga sekitar lah kurang lebih 150-an yang sekarang anak-anak santri. Baik, nah untuk fasilitasnya ada apa saja di Rumah Tahfiz? Alhamdulillah untuk fasilitasnya pertama anak-anak biar nggak terlalu jenuh gitu kan. Jadi kita menghafal ada pakai rehal istilahnya kan, ada pakai rehal, ada pakai bangku yang kemarin memang terbatas gitu, terbatas. Pertama terbatas karena tempatnya, kemudian yang kedua memang terbatas kalau misalnya kita pakai itu semua, ya memang anak-anak ini nggak akan nampung gitu kan. Makanya kadang sebagian kita pakai bangku, sebagian juga ya halakoh sama kayak biasa gitu ngaji. Jadi seperti itu, dan alhamdulillah sih fasilitas kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang lain macam ada kita malam ngaji kan, kita siapkan anak-anak proyektor untuk dia ngaji anak-anak gitu kan. Kemudian ada media-media macam misalnya ini kita mau praktek wudu, kita bawakan dia ada memang khusus untuk tempat anak-anak dipraktekkan untuk belajar berwudu gitu, khususnya yang anak-anak gitu. Nah ini pertanyaan berikut ini Ustadz sama juga pertanyaan yang mungkin saya sering lontarkan ke narasumber sebelumnya nih Ustadz. Ya mungkin terkhususnya mungkin buat pengajar yang banyak mengajar yang anak-anak nih kebanyakan. Nah
bagaimana caranya menghadapi anak-anak? Karena yang seperti saya sebutkan sebelumnya di segmen sebelumnya ini adalah kita ketahui bahwa anak-anak ini dunianya lah dunia bermain ya Ustaz. Betul. Nah itu bagaimana caranya supaya mereka memang benar-benar fokus untuk belajar di rumah tahfiz seperti ini? Itu seperti apa kalau dari Ustadz sendiri? Ya, ini menarik nih Bang nih pertanyaannya. Karena memang kalau kita berbicara anak-anak ini memang aduh. Iya, betul. Jadi pertama kalau kami terapkan di sana Bang ya, kami juga sampaikan sama ustadz-ustadznya gitu kan. Ketika kita berhubungan sama anak ini memang betul-betul awalnya itu kita tanamkan sabar dulu di dalam hati kita. Betul-betul kita kontrol kesabaran, kontrol emosi, baru kita terjun ke anak-anak. Karena kalau sudah ada masalah, kemudian nanti langsung terjun ke anak-anak, kadang itu yang membuat anak-anak pun juga kayak gitu. Jadi ketika seorang ustadznya, seorang mudabirnya gitu, istilahnya enjoy juga dalam mengajar dan lain sebagainya, insya Allah anak-anak juga bisa terkontrol. Nah jadi itu yang pertama, memang betul-betul kesabaran kita sampaikan kepada ustadz-ustadz kita dulu sebelum memulaikan pelajaran. Kemudian yang kedua memang metode, Bang Putra ini metode kita memang bedakan dia antara anak-anak, kemudian antara yang misalnya SD atau apalagi yang SMP gitu, memang metodenya beda. Nah, jadi kalau anak-anak memang sama seperti Bang Putra sampaikan tuh, kalau anak-anak ini kan memang ya jiwa anak-anak gitu, lebih banyak bermain. Nah makanya kita ketika mengajar anak-anak itu, bagaimana kita usahakan di samping bermain tapi anak-anak itu belajar gitu. Makanya kita juga khusus untuk anak-anak ini terapkan metode yang saya sampaikan tadi itu. Jadi di samping dia menghafal, kemudian kadang artinya juga nanti dihafalkan, dia juga pakai gerakan. Contoh misalnya nih ta'awuznya gitu kan, a'udzubillahi minasyaiton gitu kan. Jadi anak-anak kalau dia bergerak itu semangat dia sama-sama. Nah, jadi itu kalau yang anak-anak. Tapi kalau yang misalnya yang udah SMP, kalau kita pakai itu memang ya ini juga dia nggak nyambung juga dia kan. Karena memang bukan ininya. Jadi memang metode kita di sana itu Bang, kalau yang anak-anak apalagi yang ikro, yang belum pandai ngaji atau yang anak-anak itu hafalannya itu memang kita kadang tuliskan dia, tuliskan bahasa Indonesianya kadang, nanti kemudian ustadz atau ustazahnya bacakan sampai beberapa kali sampai anak itu hafal, baru ke ayat selanjutnya. Dan kita memang di rumah tahfiz ini istilahnya bisa dibilang itu nggak ada harus misalnya sehari itu targetnya harus segini, memang untuk saat ini belum, karena kebanyakan anak-anak kita ini kan masih dia bolak-balik, datang jam berapa nanti baliknya balik gitu kan. Kalau yang mondok alhamdulillah bisa kita targetkan, tapi kalau yang bolak-balik ini memang agak nggak bisa kita targetkan seperti itu. Jadi itulah yang kita terapkan di tempat kita gitu, di Darul Quran gitu. Iya, kalau mengajar anak-anak berarti dalam arti lainnya Ustadz harus seperti anak-anak juga. Betul. Kita memang betul-betul bisa memposisikan diri kita. Betul. Nah, kalau itu dari penjelasan dari Ustadz Husnul, gimana kalau dari Ustadz Zon sendiri? Cara pasti dari pengajar juga, dari Ustadz yang lain juga berbeda cara mengajarnya. Betul. Nah, untuk Ustadz Zon sendiri seperti apa? Baik, jadi mengenai metode ini yang tadi khusus untuk anak-anak, jadi menggunakan gerakan metode Askar Kauni. Nah, kemudian untuk metode yang khusus diantaranya yang anak-anak yang sudah remaja, baik yang baru kelas 4, kelas 5 atau yang mau SMP dan SMA itu sudah beda lagi. Nggak nyambung nanti kalau kita gunakan metode yang kayak tadi, terkadang kita gunakan itu mereka malu untuk membagi gerakannya. Jadi kita menggunakan kami dulu pernah mondok di Lombok. Jadi itu kita menggunakan metode dari LPTQ, Lembaga Pendidikan Tahfizul Quran Nahdlatul Wathon Syekh Zainuddin di Anjani, Lombok Timur. Dan itu nama metodenya yakni metode syafaati. Syafaati aku. Nah, dalam artian di situ nanti ada rapornya. Jadi berapa yang anak-anak hafal kita tulis di situ, surat apa yang mereka hafal ada di situ, catatannya, siapa penyimaknya ada di situ, dan juga nanti di rumahnya
kita kasih tugas lagi untuk koreksi dari orang tua. Memeriksa apakah anaknya setoran apa tidak di rumah tahfiz dan juga apakah bertambah setorannya atau gimana. Jadi di situ kita terapkan metode tersebut. Nah, jadi begitu juga nanti kalau anaknya misalnya sudah menggunakan metode ini, kalau sudah terbiasa nanti kita targetkan mereka. Kalau sudah terbiasa kita targetkan, baik dia nanti targetnya satu hari itu misalnya minimal dia setoran setengah halaman. Nah, Al-Quran itu kan ada yang mushaf yang 15 baris. Nah, itu dibagi jadi setengah halaman. Nah, jadi ada yang kita targetkan begitu karena memang anaknya sudah terbiasa menghafal. Nah, terkadang juga ada yang kita targetkan satu halaman full. Yang 15 baris itu di store-nya satu hari. Nah, jadi setiap mereka hafalan, mereka lancarin di rumah tahfiz. Kalau sudah lancar mereka store ke kami yang mudabbirnya. Kemudian nanti kami yang koreksi. Mana yang salah itu kita koreksi. Kemudian kalau masih terlalu banyak koreksiannya misalnya, kita suruh balik lagi. Lancarin di tempat duduknya. Kalau sudah siap nanti baru store lagi ke kami. Dan di situ kalau sudah lancar, sudah bagus tajwidnya, makhrajnya sudah pas, baru kami nilai. Kami nilai dengan sesuai dengan yang mereka baca. Kalau lancar nanti kami nilai dan yang memuaskan. Nah, nanti di situ dari hasil rapor tersebutlah para orang tua, para abi umminya yang di rumah, beliaulah yang memeriksa apakah anak kami ada setoran baru atau tidak. Kalau tidak tentunya nanti mereka bisa menanyakan, apakah bisa menanyakan kepada kami apakah mereka enggak setoran, bisa menanyakan ke anaknya juga apakah apa permasalahannya. Nah, jadi begitu. Baik, nah di sana ada berapa lokal ya Ustadz ya? Kalau lokalnya kami di situ yang di Tiban Global ini kami ada di situ di rumah tahfiz ada 3 lokal. 3 lokal. Nah, jadi di situ ada kelas untuk ula, ada kelas untuk usto dan ada kelas untuk a'la. Itu beda-beda ya? Beda-beda. Jadi yang ula ini yang kecil yang kayak tadi yang menggunakan naskah kauni, yang metode kauni. Pemula atau bagaimana? Iya, pemula. Kemudian nanti yang wusto ini khusus untuk anak-anak yang sudah memang mereka bisa baca. Nah, tapi terkadang sering lupa hurufnya huruf apa, sekarang sering tertukar makhrajnya. Kemudian yang a'la ini memang mereka sudah pandai mengaji. Nah, mereka sudah pandai mengaji, yang paling yang perlu dikoreksi hanya panjang pendeknya makhrajnya itu aja. Dan itu menurut kami ya mereka sudah lumayan lah, dalam artian kita kasih target segini, sore itu pun wajib mereka setoran. Nah, jadi intinya setiap mereka datang ke rumah tahfiz, kalau yang kelas a'la ini yang kelas udah pandai ngaji itu mereka wajib setoran. Harus setor ya? Harus setor. Jadi kalau tidak setor nanti ada konsekuensinya. Untuk satu lokal harus ada berapa santri itu? Kalau satu lokal itu kami karena emang tempatnya sangat kecil dan juga kayaknya maksimalnya itu 20 sampai 25. Iya. Nah kalau Rusdan di lokal siapa ini Ustaz? Kalau Rusdan dia di lokal kami. Lokal jadi Ustaz, ya? Iya, lokal saya. Nah, gimana Rusdan kalau diajar sama Ustaz? Penyabar gak? Penyabar gak? Atau bagaimana? Enak gak diajarnya? Enak. Ya. Seperti apa? Apa menurut Rusdan sendiri mengenai tentang Ustaz ini? Enak juga diajar sama Ustadznya, baik. Oke. Dan banyak juga teman-teman. Banyak juga teman-teman ya. Seperti apa ajaran Ustaz ini? Bagaimana cara mengajarnya? Kalau kita udah hafal itu maju kita ke tempat ustadznya, store. Nanti ustadznya tulis buku prestasi kita. Ya. Nanti ustadznya paraf. Nanti kalau di rumah juga minta juga paraf orang tua. Ya. Rusdan sudah pernah maksudnya keluar untuk mewakili atau seperti ikut kompetisi atau perlombaan itu pernah nggak Ustaz? Alhamdulillah. Sudah. Termasuk sering. Ya. Kemarin pernah ikut MTQ. Alhamdulillah tingkat kelurahan dapat, tingkat kecamatan, bahkan kemarin tingkat kota hampir mau dapat. Jadi kita juga ada kemarin itu lomba. Dia alhamdulillah anak kita Rusdan nih termasuk ya alhamdulillah dia suaranya bagus. Kayaknya ya memang dia ada bimbingan khusus juga untuk tilawah gitu. Jadi tilawah. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan baik itu di pondok ataupun kadang nanti ada jemaah-jemaah minta Ustadz anak kita untuk pembukaan, ya alhamdulillah kita dari rumah tahfiz siapkan gitu. Baik. Nah, boleh tahu nih Ustadz prestasi apa saja yang pernah diraih oleh rumah tahfiz ini dari anak-anaknya? Oh iya. Sejauh ini sih alhamdulillah gitu, walaupun istilahnya kalau ya dibandinginlah sama yang senior-senior memang kami masih jauh dari prestasi dan juga dari apanya gitu kan. Tapi alhamdulillah termasuk anak-anak kita pertama ya
termasuk pernah juga di tingkat kota ikut MTQ gitu kan, ikut STQ, kemudian ada di kelurahan, kemudian di tingkat kecamatan, alhamdulillah. Kemarin juga ada lomba azan, kita ikutkan juga, lomba pidato juga alhamdulillah kita ikutkan. Dan alhamdulillah juga ini kita, anak-anak kita juga kita ajarkan untuk hadrohnya. Nah, jadi alhamdulillah lah, termasuk anak-anak kita selama memang tidak berbenturan dengan kegiatan di pondok, dan itu juga untuk menumbuhkan semangat anak-anak, ya alhamdulillah anak-anak kita libatkan. Gitu. Nah, pemirsa di Batam di rumah juga pengen tahu nih Ustadz ya, bagaimana cara awalnya supaya mereka bisa bergabung atau mengikuti ajaran dari Rumah Tahfiz ini untuk belajar Al-Quran. Itu apakah ada syarat tertentu mungkin atau bagaimana, boleh dijelaskan Ustadz? Oh ya, sebelum kita ke iklan. Oh ya. Jadi untuk bergabung semuanya sih nggak ribet-ribet amat sih. Yang penting pertama itu memang dari awal tuh niat, betul-betul niat kita sampaikan kepada anak-anak dan juga orang tua. Itu yang pertama. Nah, kalau sudah ada niat, nah karena kita alhamdulillah kan udah terdaftar di Kementerian Agama Kota Batam. Jadi anak-anak itu kan memang harus ada data emisnya gitu yang harus kita laporkan. Jadi ketika anak-anak kita ingin bergabung, nanti kita sampaikan ke orang tuanya. Kita siapkan ada formulir, kemudian nanti itu isi formulirnya, kemudian ada kita minta fotokopi kakak anak-anak untuk mengisi emisnya nanti, kemudian akte kelahirannya sama fotokopi foto anak kita, sama ada istilahnya uang infak pendaftaran lah, walaupun kami nggak tentukan berapa gitu. Pokoknya infak itu pun namanya infak, kalau ada kami terima, kalaupun enggak, yang penting persyaratan yang awal tadi disiapkan, alhamdulillah gitu. Itu syarat untuk bergabung gitu, untuk bisa bergabung di tempat kita. Baik, itu berarti tidak ada syarat-syarat yang memberatkan yang Ustadz? Insya Allah lah tidak ada. Baik, itu penjelasan dari Ustadz Husnul yang sudah diberikan kepada pemirsa Batam TV. Apabila mungkin sebagai orang tua ya yang sedang simak pada siang hari ini tertarik, boleh menghubungi, nanti akan disebutkan di mana alamatnya di akhir acara nanti ya pemirsa Batam TV ya. Baik, kita ke iklan dulu pemirsa Batam TV, dan selepas ini kita akan mendengarkan Rusdan mengaji nanti ya. Baca Al-Quran juz apa nanti dibaca Rusdan? Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ya. Baik, nanti kita akan mendengar bersama-sama pemirsa Batam TV. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Kepri Cerdas Menoreh Prestasi Meraih Cita-Cita. Gerakan 5M merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Lalu, apa itu 5M? Pertama, memakai masker. Dua, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. 5, mengurangi mobilitas. Selalu ingat 5M, salam sehat dari Batam TV, inspirasikan. Ingin publikasi program Anda tayang di Batam TV? Berikut ini merupakan program-program penawaran kami. Berita advertorial, liputan yang berbentuk jurnalistik dan memiliki unsur promosi, iklan pengumuman, iklan yang berisi informasi yang ingin diumumkan, siaran tunda, liputan kegiatan yang diproduksi dan ditayangkan secara tunda, iklan ucapan,
iklan yang berisi ucapan untuk event-event tertentu, dan program dialog. Program dialog yang ditayangkan secara live. Selain pada frekuensi 51 UHF, tayangan Batam TV juga dapat ditonton melalui aplikasi Android CPM Stream dan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Dapatkan harga spesial untuk publikasi Anda. Hanya di Batam TV, Inspirasi Capri. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tataghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhshirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, wal habbu dzul 'asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijim min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Luar biasa sekali. Baik, pemirsa Batam TV, itu dia tadi kita sudah mendengarkan pengajinya dari Rusdan sendiri yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Jadi memang Rusdan ini sudah bergabung di Rumah Tahfiz ini selama 2 tahun, dan Anda bisa lihat sendiri pemirsa, beginilah hasilnya yang bisa sudah mengaji dan bagaimana cara berlagu untuk mengaji Al-Quran itu sendiri. Ya, baik, kita sudah masuk di segmen yang terakhir pemirsa Batam TV. Mungkin kita akan mendengarkan sedikit aja harapan dari Rusdan untuk kedepannya, karena kita sudah di akhir atau penghujung tahun 2021. Besok kita sudah akan menginjak tahun 2022. Nah, harapan dari Rusdan sendiri seperti apa nantinya? Saya ingin menjadi hafiz dan qori, hafiz 30 juz dan qori. Oke, amin ya. Kira-kira targetnya kapan nih bisa ngapal 1 juz? 1 Al-Quran maksud kami. Targetnya secepatnya. Ya, secepatnya. Oke, kita doakan pemirsa bersama-sama ya. Baik, semoga harapannya bisa tercapai nanti di tahun 2022. Amin. Kita dengarkan harapan juga mungkin closing statement dari Ustadz Uzon. Silakan Ustadz Uzon. Jadi alhamdulillah sebentar lagi akan habis di tahun 2021 ini. Nah, semoga dengan datangnya tahun baru 2022
anak-anak kita yang di rumah tahfiz Darul Quran wal Hadis menghafalnya semakin semangat, semangat belajarnya semakin tumbuh. Kemudian juga nanti sifat malasnya mungkin yang sudah lewat-lewat itu segera diperbaiki dan rajin masuk, rajin menghafal, dan juga setorannya juga tambah banyak gitu. Tambah banyak ya. Dan semoga juga santri-santri juga bisa menghafal semua Al-Quran. Amin. Ya, amin. Insyaallah. Baik, kita ke Ustadz Husnul, silakan. Oke, terima kasih banyak Bang Putra dan pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah. Jadi mungkin ini closing statement sekaligus doa lah ya Bang ya. Doa juga dan mungkin juga menginformasikan di mana alamatnya. Iya, betul. Silakan Ustaz. Jadi mudah-mudahan di akhir tahun yang berkah ini, artinya Jumat akhir tahun ya sangat luar biasa berkahnya, berkah untuk kita dan lebih-lebih untuk Yayasan Darul Quran ini udah berkah di akhir tahun bisa silaturahmi ke Batam TV, bisa berbicara dan memberikan informasi lah kepada warga Batam khususnya dan semualah yang menyaksikan tayangan ini. Tentu doa kami dan harapan kami mudah-mudahan tahun baru nanti kami juga minta doanya mudah-mudahan ya seluruh yayasan, kemudian para asatiz, para asatiza, mudabir-mudabiroh, anak-anak kita mudah-mudahan lah semakin baik, semakin maju dan mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih nih Bang, kebetulan juga kami lagi proses pembangunan karena seperti yang disampaikan tadi sama Ustadz Zon sama anak kita Rusdan, memang ini kami dari pertama itu berpikir gitu, artinya kapan ya kita bisa punya gedung supaya anak-anak lebih nyaman, tempat menghafal lebih besar gitu kan. Nah alhamdulillah, jadi sekarang ini kita lagi proses pembangunan rumah tahfiz dan tilawah Al-Quran di Tiban Kejaksaan, di Tiban Indah. Sekarang alhamdulillah sudah pengerjaan pondasi. Jadi mudah-mudahan lah, mohon doa, bahkan mudah-mudahan kalau bisa nih semua yang ingin berinfak, yang ingin mengekalkan hartanya, kami juga sangat mengharapkan supaya mudah-mudahan lebih banyak lagi warga-warga Batam yang luar biasa sangat menyentuh bacaan anak kita. Jadi kalau tempat kita semakin bagus, semakin besar, tentu anak-anak kita juga nanti akan semakin banyak dan mudah-mudahan manfaatnya tentu akan semakin berkah dan semakin banyak yang akan menggunakan tempat kita ini. Jadi itu doa kami dan mudah-mudahan sekali lagi mohon dukungan dan doanya. Dan satu mungkin terakhir tadi udah disampaikan sama Bang Putra, jadi tempat rumah tahfiz kita ya. Jadi alhamdulillah sampai akhir tahun ini kita ada 4 tempat Bang Putra. Pertama di Tiban Global, tempat yang sekarang, kemudian ada juga di Tiban Nirwana, masih di sekitar Segupang juga, kemudian ada di GPI Cendana, di sana ada satu juga, dan ini yang terakhir. Dan insya Allah kalau jadi ini, karena memang cukup lumayan luas lah, kalau jadi di sana, karena nanti kita akan pusatkan di Tiban Kejaksaan ini. Sekali lagi mohon doa Bapak pemirsa semuanya, Batam TV, mudah-mudahan dengan doa dan tentu dengan bantuan dan dukungan Bapak Ibu semuanya, ayah bunda, abi dan umi yang melihat dan mungkin menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan sebagai amal jariah dan sebagai amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari kami, Bang Putra. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustadz bisa bergabung di Batam TV. Baik, sekali lagi kita doakan semoga harapan-harapan yang sudah dijelaskan, disebutkan oleh Ustadz tadi ya bisa tercapai ya. Amin. Ya semoga lancar untuk pembangunan rumah tahfiznya di Tiban ya Ustadz ya. Dan ya semoga kita berdoa karena kita sudah di penghujung tahun 2021 pemirsa Batam TV. Apa yang diharapkan, apa yang diimpikan di tahun 2022 dapat terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Husnul untuk kedatangannya di Batam TV dan juga Ustadz Rusdan. Belajar terus ya supaya bisa hafal satu Al-Quran ya. Iya. Ini rencana anak kita nih mau nanti kalau sudah selesai mau dipondokkan lagi ke tempat yang mungkin
yang lebih inilah gitu. Artinya mungkin di luar daerah atau bahkan kalau ada rezeki mau kita sekolahkan di luar negeri juga nanti insyaallah. Baik, kita doakan semoga tercapai. Baik, pemirsa Batam TV, usai sudah untuk program kita untuk edisi hari ini ya, episode ke-10 ke-9 ya maksud kami ya. Untuk Kepri Cerdas menoreh prestasi meraih cita-cita kita untuk edisi hari ini Jumat 31 Desember 2021. Kita bertemu lagi tentunya di awal tahun baru 2022 episode ke-10 ya. Ya, untuk Kepri Cerdas yang pastinya kita membahas semua tentang dunia pendidikan, dan mungkin Anda juga bisa bergabung bersama kami di sini, bisa menghubungi marketing dari Batam TV-nya juga. Dan tentunya untuk pemirsa edisi hari ini bersama Rumah Tahfiz Darul Quran wal Hadis Kota Batam dengan tema upaya mencetak generasi Qur'an ini ya, tentunya Anda bisa bergabung bertemu lagi di episode berikutnya. Saya Putra Iskandar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.